Oke, baiklah, selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat sore kita yang berada di Amerika. Puji Tuhan, walaupun kita semua berbeda-beda tempat, ada yang di Jakarta, di Irian, ada yang di Jawa, ada yang di Amerika, mungkin teman-teman lain lagi akan join sebentar. Tuhan mempertemukan kita untuk kita bisa melanjutkan pelajaran yang kita sudah pelajari pada waktu lalu. Jadi pelajaran kita pada waktu lalu kita sudah banyak berbicara mengenai kebenaran Tuhan yang Tuhan impute atau Tuhan perhitungkan kepada kita, dan itu namanya justification atau kita dibenarkan. Dan kemudian setelah Tuhan memperhitungkan kebenarannya atau kebenaran Tuhan diimpute kepada kita dan kita dibenarkan, ada proses selanjutnya yaitu kita disanctify atau dikuduskan. Dan itu adalah kebenaran yang Tuhan impart atau Tuhan berikan. Jadi itu yang saya bilang ini, itu saya hanya kutip, kita ambil dari kutipan Ellen White mengenai kebenaran Tuhan. Dan waktu lalu kita sudah banyak ya, saya sudah berkali-kali ulang itu justification by faith atau kita dibenarkan oleh iman, yang kebenaran Tuhan diperhitungkan saya sudah berikan kepada teman-teman dan sudah dikasih dalam bentuk chart waktu lalu. Jadi saya rasa itu sudah cukup untuk saat ini. Tetapi sudah cukupnya dalam arti kita akan mau belajar dulu sedikit mengenai sanctification atau disucikan. Dan kemudian kita akan belajar dengan detail bagaimana kita di-justify atau dibenarkan waktu Tuhan impute dia punya righteousness atau Tuhan perhitungkan dia punya kebenaran kepada kita, dan itu harus dibelajar dalam terang kayu salib. Karena inti dari pekabaran Wagner dengan Jones atau pekabaran malaikat ketiga atau gospel, intinya itu kayu salib. Nah, kalau itu intinya kayu salib, berarti kita harus benar-benar mengerti itu kayu salib itu apa. Dan bukan hanya mengerti, kita mengalami itu pengalaman dan pengalaman apa Tuhan Yesus disalibkan dan bagaimana itu menjadi bagian dari diri saya. Kemudian itulah pekabaran yang dikabarkan oleh Wagner dengan Jones dan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka kecurahan Roh Kudus di hari Pentekost. Dan Ellen White bilang nanti next time kita kasih kutipannya. Ellen White bilang itu adalah grand truth atau kebenaran yang besar, yang dimana kebenaran-kebenaran lain itu cluster di situ, atau kebenaran itu yang lain itu cluster itu dikelilingi ya. Jadi misalnya Tuhan Yesus dengan kayu salib itu adalah kebenaran pusat, yang kebenaran-kebenaran lain itu mengelilingi kebenaran yang pusat itu. Berarti itu kayu salib itu kita benar-benar harus tahu, teman-teman. Dan saya mengerti, saya nggak mau bilang mengerti secara sempurna, at least yang saya bisa lihat yang Hot by A.T. Jones yang nanti kita bagikan kepada teman-teman mengenai kayu salib, bagaimana itu kayu salib itu menyelesaikan masalah dosa kita dan bagaimana kebenaran itu diberikan kepada kita karena adanya Tuhan Yesus mati di kayu salib ya. Nah, makanya kita akan pergi detail dalam pembahasan itu. Jadi, pada saat ini kita akan melanjutkan ya dalam proses kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu righteousness di impart atau Tuhan memberikan kebenarannya, di mana kebenaran itu untuk menyucikan kita. Kalau pertama kita dibenarkan atau di-justify, kedua kita di-sanctify. Seperti itu. Oke. Jadi pada waktu lalu kita sudah kasih beberapa kutipan mengenai sanctification, tapi ada hanya beberapa kutipan yang kita mau share yang kita rasa penting untuk kita bisa mengulang sebelum kita lanjutkan. Tapi sebelum itu kita mau kasih dulu dia punya ini ya, yang kita sudah belajar selama ini. Ini ada chart yang kita bikin untuk mempelajari akan kebenaran Kristus. Karena
Pekabaran ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena pekabaran inilah, kalau kita umat-umat Tuhan, Gereja Advent, menerima pekabaran ini, Tuhan sudah datang di tahun 1888. Pekabaran ini diberikan oleh Wagner dengan Jones kepada umat-umat Tuhan, tetapi sayang sekali pekabarannya ditolak. Dari tahun ke tahun Tuhan panjang sabar ya, memberikan pekabaran ini. 1893 Undang-Undang Hari Minggu lagi sudah mau dikeluarkan, tapi pekabarannya masih ditolak. Jadi sampai sekarang begitu terus. Dia punya cycle begitu terus. Pekabaran ini diberikan, umat-umatnya tolak. Ataupun mungkin salah satunya adalah sudah banyak versi di luar mengenai pekabaran pembenaran oleh iman, atau orang bilang 1888, pekabaran malaikat ketiga, sudah mulai banyak versi di luar. Jadi versi mana, yang benar itu yang mana gitu? Aslinya itu yang mana? Jadi kalau buat saya ya, aslinya itu yang mana? Itu adalah bagaimana kita membaca sumber buku itu sendiri dan penulis buku itu sendiri. Makanya tadi sebelum Bible study kita tanya ya sama Pastor Jackie, kalau di Indonesia itu sudah berapa buku yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi supaya kita nggak bingung mana sih versi yang benar, karena pekabaran ini penting, ya setan akan menggunakan, oh ini saya pekabaran malaikat ketiga, oh ini pekabaran malaikat ketiga, ini 1888, ini pembenaran oleh iman. Jadi orang-orang pada bingung, kok yang satu beda dengan yang lain, seperti itu. Untuk benar-benar mengetahui yang benar, ya kita harus baca sumber asli yang benar yang mana gitu. Nggak bisa kita hanya dengar dari orang lain kasih, dan walaupun saya kasih ini, kita apa ya, kita suggest kepada teman-teman untuk kembali lagi dan pelajari sendiri, karena kita nggak mau untuk kita semua hanya main terima aja, tapi seperti orang Berea, yang mana mereka kembali dan belajar Alkitab setiap hari untuk menguji apakah yang dikabarkan itu benar atau enggak. Sedangkan Rasul Paulus kasih mereka harus kembali lagi dan menguji lagi ya pekabaran itu. Karena ini adalah untuk keselamatan kita masing-masing. Jadi ini adalah pekabaran yang Tuhan berikan kepada kita, dan pekabaran ini adalah pekabaran untuk seruan nyaring, pekabaran malaikat ketiga, loud cry. Kalau kita mau mengambil bagian dalam seruan nyaring, loud cry, dan juga kecurahan Roh Kudus tanpa batas, inilah pekabaran yang kita harus mengerti, alami dalam hidup kita, dan kemudian menjadi living witness untuk orang lain dan bisa bagikan kepada orang lain apa yang kita sudah alami dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Dan apa yang saya alami itu semua karena kebenaran Kristus yang kita terima dengan iman. Seperti itu ya. Dan kebenaran Kristus itu yang kita sudah belajar waktu lalu, kita review ya sebelum kita lanjutkan. Yaitu satu, kebenaran Tuhan impute atau perhitungkan, di mana kita ada, saya punya dosa kepada Tuhan, Tuhan kasih dia punya kebenaran, itu impute. Ada transaksi, I give my sin, Tuhan give his righteousness. Itu namanya di justify. Just as we have never sinned. Itu kata justify, itu just as we have never sinned. Jadi saya yang berdosa, dilihat dari hukum lihat kepada saya, seakan-akan saya nggak ada dosa. Kenapa? Karena dosa saya berikan, kebenaran Kristus yang penurutan akan hukumnya secara sempurna diberikan kepada saya terima dengan iman, surga melihat, hukum melihat, just as I have never sinned. Berarti I am sinless di mata hukum. Nah, waktu saya dibenarkan, dibenarkan oleh kebenaran Tuhan, saya menerima kebenaran itu, saya dijadikan benar, yang akan terjadi adalah dalam diri saya akan ada perfect obedience. Nah, perfect obedience itulah yang namanya kita di-sanctify atau dikuduskan. Dan perfect obedience itu pun karena kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Jadi mau saya kebenarannya di-impute dengan di-impart, itu semua adalah kebenaran Tuhan yang kita terima dengan iman.
Seperti itu ya. Thank you. Jadi itu yang kita belajar selama ini, dan kemudian di Ellen White punya kutipan, waktu saya dibenarkan, waktu kita menerima kebenaran Kristus dengan iman, itu adalah saya punya kesempatan atau hak untuk bisa kembali lagi ke surga. Itu bagian pertama di sini. Dan bagian kedua, waktu sesudah saya di-justify, dan kemudian hukum tetap menuntut akan penurutannya yang sempurna, dan ada perfect obedience di saya, itu namanya kita di-sanctify, dikuduskan. Dan Ellen White bilang, itu fitness for heaven, atau saya cocok, sesuai untuk bisa ke surga. Kenapa? Karena di kutipan yang kita sudah baca bahwa di surga itu ada perfect obedience, perfect order. Itu di surga. Jadi orang-orang di surga, tetap kan ada hukum yang berlaku di surga. Dan orang-orang di surga itu menurut dengan sempurna. Ordernya, peraturannya dituruti dengan sempurna di surga. Jadi untuk saya bisa fit ke surga, atau cocok dengan surga, saya punya karakter di dunia ini harus sama dengan orang-orang karakter di surga. Di Adventist Home bilang, untuk menjadi saints in heaven, untuk menjadi orang-orang kudus di surga, saya harus lebih dulu jadi saints in earth. Atau saya harus orang kudus di bumi ini. Karena yang kita bawa ke surga adalah karakter kita. Kalau karakter saya tidak cocok dengan orang surga, ini dibilang saya nggak fit for heaven. Makanya kita perlu kebenaran Kristus untuk ada perfect obedience. Karena saya nggak bisa melakukan dengan kekuatan saya sendiri, teman-teman. Harus ada kebenaran yang Kristus berikan kepada kita. Dan kebenaran Kristus yang kita terima, kita tahu ya, kebenaran Kristus selama dia di dunia ini, dia kan benar, tidak ada dosa, tidak ada cacat. Dia perfect sekali, dia punya obedience kepada Father in heaven. Itulah yang dia mau berikan kepada kita. Dan waktu kita terima dengan iman, akan menghasilkan buah seperti itu. Dan waktu menghasilkan buah perfect obedience, itulah kita fit for heaven. Atau cocok ya dengan orang-orang di surga. Jadi puji Tuhan, so far itu yang kita pelajari. Dan ada, kita mau kasih habiskan, kita punya pelajaran yang dalam sanctification. Pada saat ini ada hal-hal penting yang kita mau bagikan mengenai sanctification. Sebelum kita benar-benar kembali kepada inti dari pekabaran malaikat ketiga itu sendiri, yang Wagner dan John selalu tekankan, intinya itu adalah kayu salib. Itu dia punya inti. Kalau kita belajar malaikat ketiga nggak bahas kayu salib, kita itu hilang inti dari pekabaran malaikat ketiga. Karena intinya di situ gitu. Kalau kita belajar malaikat ketiga harus ke kayu salib, nggak bisa nggak. Karena itu intinya, dan kalian harus mengerti, dan saya, apa yang Yesus, apa sih kayu salib itu gitu loh. Apa yang Yesus accomplish di kayu salib. Seperti itu. Untuk saya punya kebenaran. Kita harus lihat itu benar-benar. Dan itulah yang saya harus terima dengan iman, teman-teman. Itulah yang saya harus terima. Kalau kita nggak ngerti kayu salib, kita nggak akan bisa terima apa-apa ya teman-teman. Walaupun kita sudah datang pengakuan dosa, tapi sometimes kita datang pengakuan dosa, ya udah sama dengan orang-orang Israel dulu yang saya bilang, hanya bawa domba, nggak tahu maknanya apa. Kalau kita nggak tahu makna kayu salib, kita sama dengan orang Israel dulu, bawa domba, tapi kita nggak tahu maknanya itu apa. Makanya kayu salib itu sangat penting, sangat penting. Itu tema teman-teman yang kita harus benar-benar ketahui dan alami dalam diri kita. Oke? Jadi itu yang kita mau bagikan untuk kita punya apa namanya? Sorry, share screen-nya di sini kayaknya. There you go. Kita mau bagikan untuk yang kita sudah review yang kita sudah belajar pada waktu lalu. Dan sekarang kita mau teruskan dalam proses sanctification. Oke? Jadi kita ulang ya. Yang Wagner kasih, dia punya penjelasan
mengenai perumpamaan Tuhan Yesus. Dia bilang, kalau pohon busuk tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Pohon korap akan menghasilkan buah yang korap atau buah yang busuk. Harus pohon yang baik yang akan menghasilkan buah yang baik. Dan nggak mungkin kita mengumpul atau menuai buah ara dengan buah waktu lalu anggur dari semak belukar. Nggak mungkin. Jadi harus pohonnya baik dulu atau harus dari pohon ara baru mengeluarkan buah ara. Dari pohon anggur bisa mengeluarkan buah anggur. Nggak mungkin semak duri menghasilkan buah anggur. Seperti itu. Nggak mungkin pohon yang jahat menghasilkan buah yang baik. Nah, kita pun kalau kita hatinya jahat ya, kita nggak mungkin bisa melakukan yang baik atau menurut akan hukum Tuhan, nggak bisa. Makanya Wagner bilang kita harus dibenarkan dulu. Kita harus di-justify dulu di sini ya, yang kita sudah belajar, yang ini, yang slide yang kita kasih. Kita harus di-justify dulu, dibenarkan dulu, baru kita bisa menurut hukum Tuhan dengan sempurna. Karena pohon yang rusak nggak bisa menghasilkan buah yang baik. Saya yang evil, yang jahat, nggak bisa menurut akan hukum Tuhan yang baik dan sempurna. Saya tidak sempurna, nggak bisa menurut sesuatu yang sempurna, teman-teman. Itu impossible. Makanya, apa sih jalan satu-satunya untuk kita bisa ada perfect obedience? Itu jalan satu-satunya yang kita sudah belajar waktu lalu. Tuhan harus membenarkan kita dulu. Dengan cara apa? Dia memperhitungkan dia punya kebenaran dengan saya datang kepada Tuhan pengampunan dosa, Tuhan ambil dosa saya, dia kasih dia punya kebenaran. Baru proses itu terjadi, baru sanctification-nya itu akan terjadi di mana kita akan menurut hukum Tuhan dengan sempurna. Nah, waktu lalu sempat jadi ada perbincangan sedikit dengan pendeta yang mana sayang sekali ya banyak di gereja kita, anggota-anggota kita yang belum percaya akan kesempurnaan. Nah, kenapa seperti itu terjadi? Karena mungkin mereka nggak mengerti bagaimana kesempurnaannya itu bisa terjadi. Karena yang dialami oleh anggota sendiri, maupun mungkin pendeta atau ketua jemaat, atau anggota-anggota general conference, atau pemimpin-pemimpin kita, ya yang mereka lihat sendiri seperti itu ya. Istilahnya, ya siapa yang sudah sempurna dalam penurutan akan kebenaran Tuhan? Sepertinya nggak ada yang sempurna gitu dan mana mungkin sempurna. Seperti itu kan? Tetapi dalam pekabaran malaikat ketiga menyatakan bagaimana itu bisa terjadi. Gitu loh. Bagaimana perfect obedience itu bisa terjadi dalam diri kita gitu. Dan pekabaran inilah teman-teman yang menyatakan hal itu gitu. Bagaimana kebenaran Kristus diterima dan bagaimana tuntutan hukum tetap berjalan terus yang meminta kita akan perfect obedience. Jadi disinilah kunci yang kita dapat bahwa, oh ternyata kalau saya belum di-justify, saya belum dibenarkan, ya saya nggak bisa menurut sesuatu yang benar gitu. Ternyata kalau saya belum dijadikan benar, masih evil, masih jahat, bagaimana saya menurut hukum yang baik? Kan nggak mungkin masuk di akal ya, seperti itu. Nggak mungkin sesuatu yang jahat menurut sesuatu yang baik. Nggak mungkin sesuatu yang tidak perfect menurut sesuatu yang perfect, nggak mungkin. Makanya Rasul Paulus bilang, hukum itu spiritual, saya ini carnal, flesh. Spiritual dengan flesh itu against each other. Mereka itu musuh berbuyutan. Seperti itu. Jadi, saya itu harus menerima akan Kristus, menerima akan Roh, untuk membenarkan kita, karena pelajaran kemarin kita bahas ya, waktu Roh Kudus datang, dia membawa kebenaran. Saya dibenarkan. Kemudian, kita bisa menurut sesuatu yang benar. Hukum Tuhan itu righteousness. Seperti itu ya. Jadi inilah inti teman-teman. Nah sekarang, karena dia punya proses pertama itu sangat-sangat penting, kita harus di-justify. Dan itu, teman-teman,
untuk bisa mengerti proses justification dan maknanya, yang maknanya dari saya dibenarkan, itu kan kita harus kembali dan lihat di kayu salib ya. Makanya inti dari pekabaran malaikat ketiga yang diberikan oleh Wagner dengan John Swalwell dan juga Ellen White menekankan akan kayu salib, teman-teman. Cuman kita aja nggak lihat seperti itu. Atau kita nggak ngerti. Dan akhirnya saya punya proses justification yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk kita di-justify, itu menjadi formalitas gitu, karena kita nggak ngerti kayu salib itu bagaimana gitu, teman-teman. Saya nggak ngerti. Kita lupa ya, di mana itu ada Ellen White punya kutipan, dia bilang, "Terang kayu salib menyinari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu." Dan kayu salib itu inti tema dari Kejadian sampai Wahyu, teman-teman. Dan itulah inti dari Injil itu sendiri, makanya kita harus mengerti itu gitu loh. Kalau kita mengerti kayu salib, banyak Injil dari Kejadian sampai Wahyu akan terbuka di hadapan kita. Karena itu Alkitab diberikan untuk bagaimana kita bisa diselamatkan kan, seperti itu. Dan kayu saliblah adalah Injil yang bagaimana untuk menjawab teman-teman dan saya bisa diselamatkan. Karena Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan, Roma 1 ayat 16. Oke? Jadi, kita kembali ke sanctification. Oke? Sesudah dibenarkan, hukum tetap menuntut perfect obedience. Makanya Ellen White bilang, sanctification yang benar atau penyucian yang benar artinya ada cinta yang sempurna, ada penurutan yang sempurna di sini ya. Ada kesesuaian yang sempurna dengan kehendak Bapa dan kita dibenarkan kepada Tuhan melalui penurutan akan hukum. Ini teman-teman, ini dia. Jadi ini harus di-clear-kan ya untuk kita masing-masing walaupun anggota-anggota jemaat bahwa Tuhan menuntut perfect obedience. Karena Tuhan itu sendiri perfect dan hukumnya itu sendiri perfect gitu loh. Dan di surga semua orang perfect obey sama the Father. Di surga. Jadi kenapa di sanctification itu harus ada di kita? Karena kita harus fit for heaven kan, itu yang Ellen White bilang. Jadi perfect obedience harus terjadi, tapi itu bukan usaha kita manusia, tapi itu adalah kebenaran Kristus yang Kristus mau impart, mau berikan kepada kita, dan kita terima dengan iman. Tapi kita harus mengerti, benar-benar mengerti bagaimana di-justify, di kayu salib ya. Di kayu salib itu akan menerangkan justification dengan sanctification, teman-teman. Oke, jadi itu adalah kutipan pertama mengenai sanctification. Kemudian ini kutipan saya sudah pernah share di grup waktu lalu. Ini mengenai itu ya teman-teman, mengenai sanctification. Sanctification itu adalah perfect obedience ya. Ini yang Ellen White bilang. Oke, Tuhan menuntut di saat ini apa yang Dia tuntut kepada pasangan di Taman Eden. Jadi tuntutan hukum saat ini itu sama dengan tuntutan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Apa tuntutannya? Tuntutannya ini teman-teman, perfect obedience to his requirement. Dia punya tuntutan yang sempurna atau penurutan yang sempurna terhadap dia punya tuntutan-tuntutan itu. Dan dia bilang hukumnya itu tetap sama di semua generasi. Ini yang Tuhan tuntut untuk kita saat ini. Dan dia bilang di sini ya, the great standard of righteousness atau standar dari kebenaran yang diberikan di Old Testament atau Perjanjian Lama tidak diturunkan di dalam Perjanjian Baru. Itu bukan pekerjaan dari Injil untuk melemahkan tuntutan dari hukum-hukum Tuhan, tapi untuk membawa manusia di mana mereka bisa menurut akan tuntutan-tuntutan itu.
Jadi ini ya teman-teman, saya mau underline. Oke, saya mau underline di ini untuk mau kasih penekanan bahwa apa yang Tuhan tuntut kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, dia juga tuntut kepada kita sekarang. Apa itu? Perfect obedience to the law of God. Oke? Dan kalau kita bilang, oh saya ini lagi belajar gospel atau Injil. Kalau teman-teman belajar Injil, kan ada juga ya bilang, oke kita belajar Injil gitu. Tapi ya Tuhan tidak menuntut kesempurnaan atau kita tidak bisa sempurna. Tidak seperti itu teman-teman. Ini dibilang pekerjaan dari Injil bukan untuk melemahkan tuntutan hukum Tuhan, tetapi pekerjaan Injil itu membawa kita bagaimana hukum-hukum itu bisa dipenuhi. Karena untuk saya di-sanctify itu harus ada perfect obedience. Itulah pekerjaan dari Injil gitu. Jadi kalau kita belajar Injil yang benar tidak pernah menurunkan derajat hukum. Injil yang benar justru mengangkat hukum, yang mana hukum ini perfect, harus ada penurutan yang sempurna. Tetapi Injil yang benar mau kasih tahu kita jalan bagaimana penurutan yang sempurna itu bisa terjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi itu seimbang. Ellen White bilang, Injil dengan hukum harus dibawa sama-sama. Nggak bisa kita pisahkan Injil dan hukum. Itu seperti suami dan istri harus satu, jalan bersama-sama. Di mana ada hukum, kita harus kasih Injil. Bagaimana Injil itu membawa kepada penurutan. Di mana ada Injil, hukum itu harus ditinggikan karena orang nggak akan bisa menghargai Injil. Nah, kenapa saya harus menurut sesuatu, menurut hukum? Karena hukum itu standarnya sangat tinggi. Injil dengan hukum harus terus jalan sama-sama. Ini ya proses sanctification, oke? Terus kita lanjut ya. Yang kita mau tambahkan waktu lalu dan kita mau emphasize something yang penting ya untuk proses sanctification. Dan ini dia bilang, true sanctification atau penyucian yang benar will be evidence, akan dibuktikan dengan saya punya penurutan akan hukum-hukum Tuhan. Dan bukan hanya itu ya teman-teman. Coba kita lihat ini ya. Kita itu akan improve, mengembangkan. Kita punya talenta. Waduh, waktu saya baca ini saya bilang, wow, mengembangkan kita punya talenta. By a circumspect, sorry. Kita belum sempat translate ini. Kita mau lihat dia punya translate yang sebenarnya ini apa ya. Hold on. Kita mau lihat dia punya translate yang sebenarnya apa. Circumspect. Oke. Percakapan yang hati-hati. Oke, jadi ulang ya. True sanctification atau penyucian yang sejati akan ada bukti di mana kita akan menurut akan hukum-hukum Tuhan. Kemudian kita akan talenta-talenta kita akan dikembangkan dan kita punya percakapan itu akan hati-hati ya. Jadi enggak orang bilang enggak sembarang berbunyi, enggak asbun orang nado bilang asal bunyi atau percakapan yang sia-sia. Tidak ya, bukan itu. Tetap dengan menyatakan dalam setiap tindakan itu kelemah lembutan dari Kristus. Wow. Ini adalah true sanctification atau penyucian yang sejati. Seperti itu. Ini yang teman-teman evidence-nya atau buktinya yang terjadi dalam hidup kita adalah akan ada penurutan terhadap seluruh hukum Tuhan, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita improve, oke? Tapi itu semua adalah pekerjaan Tuhan dalam kita ya. Dengan kita punya conversation dengan orang lain, itu akan sangat hati-hati atau conversation, kalau Petrus bilang holy conversation atau percakapan yang suci. Dan juga dalam kehidupan kita akan menyatakan akan kelemah lembutan dari Kristus. Itulah true sanctification dan inilah yang akan membuat kita fit for heaven atau cocok dengan karakter orang-orang yang berada di surga. Tapi itu hanya bisa terjadi dengan saya menerima akan kebenaran Kristus. Oke? Itu ya waktu lalu yang kita sudah pelajari. Oke, kita sudah pelajari dan saya
karena di dalam grup ini ada timbul satu isu yang mana waktu mempelajari pekabaran ini ada yang mengatakan bahwa Tuhan tidak menuntut lagi perfection. Teman-teman, kita sudah belajar, sudah banyak kutipan dengan Ellen White, dan kalaupun mau kasih ayat-ayat, melanggar satu, melanggar semua. Iya kan? Dan Tuhan menuntut penurutan yang sempurna akan hukum Tuhan. Tidak ada satupun dari hukumnya yang bisa dilanggar. Karena di sini di kutipan Ellen White bilang, tuntutan yang Tuhan tuntut kepada Adam dan Hawa sama dengan yang dia tuntut kepada kita sekarang ini. Jadi itu Tuhan tidak berubah. Masa kalau misalnya Tuhan tidak menuntut perfection? Misalnya ya, harusnya di waktu Adam dan Hawa dia makan buah itu, ya kalau Tuhan tidak menuntut perfection, ya mereka nggak bisa dikeluarkan dari Taman Eden. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Tuhan itu misalnya sekarang let's say, contoh, misalnya sekarang ini kita Tuhan tidak menuntut perfection, misalnya. Bisa saja Adam dan Hawa akan komplain. Loh, kenapa kita waktu di Taman Eden Tuhan tuntut perfection? Tuhan bilang jangan makan buahnya, kita makan, kita dikeluarkan. Kalau Tuhan nggak tuntut perfection, kita harusnya masih tinggal di Taman Eden dan kita nggak perlu mengalami kematian. Kalau Tuhan bisa berubah-berubah. Tapi Tuhan tidak berubah. Dia bilang di sini, dia punya hukum itu tetap sama di sepanjang masa. Mau di Taman Eden kah, mau di Abraham, di Nuh, di Abraham, di Musa, di zaman rasul-rasul. Itu sama sampai sekarang. Hukum tetap menuntut perfection. Makanya Injil dari Taman Eden sampai sekarang itu tetap sama. Injilnya itu adalah bagaimana kita umat Tuhan bisa menurut akan hukum itu dengan sempurna tanpa ada satu cacat, teman-teman. Dan itulah pekerjaan Injil yang benar gitu. Hukum ditinggikan, Kristus ditinggikan, dua-dua sama. Bagaimana peran hukum dengan Injil itu gitu loh. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini sudah jelas bahwa Tuhan tetap menuntut perfection. Kenapa? Karena hukum itu sendiri perfect. Iya kan? Dan hukum itu adalah transkrip, kopi salinan dari karakter Tuhan. Dan orang-orang di surga semua menurut dengan sempurna. Tidak ada yang tidak menurut dengan sempurna. Orang-orang di surga. Dan saya harus cocok dengan orang-orang di surga, dia punya karakter. Seperti itu ya. Jadi ini hanya mau untuk mau kasih clear di mana posisi kita dalam pelajaran pekabaran malaikat ketiga, bahwa yes, God still require perfect obedience kepada kita sekarang dari Adam dan Hawa sampai sekarang. God never change. Tuhan tidak pernah berubah. Jadi itu ya yang kita sudah pelajari waktu lalu, dan ada kutipan-kutipan di sini, tapi saya tidak mau mengulang, kalian bisa review lagi dalam videonya. Sebelum kita lanjut, untuk mau selesaikan kita punya pembahasan sanctification, sampai di sini apakah ada teman-teman yang mau kasih tambahan atau pertanyaan? Saya persilakan sebelum saya lanjut di dalam pembahasan berikutnya mengenai sanctification. Di kutipan tersebut tadi bicara tentang talenta-talenta. Apa Ya. kesehatan masuk nggak di situ? Kesehatan. Satu hal yang kita pikir di situ, yang mengenai kesehatan itu, kutipan Ellen White bilang, kalau kita bisa memasak yang baik dengan benar, itu di dalam perumpamaan, kan perumpamaan Tuhan Yesus ada berapa talenta? 2 talenta kalau nggak salah. Terus berapa talenta lagi, Bing? 5 apa 3? Terus ada 10 talenta. Kalian ingat kan itu perumpamaan Tuhan Yesus ya? Dan waktu Ellen White tulis, dia bilang cooking atau memasak yang benar itu 10 talenta.
Bukan 2, bukan 3, 4, 5, tapi 10. Itu talenta yang paling banyak ya dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat kesehatan dengan memasak, itu sangat berkaitan erat. Seperti itu. Bagaimana ibu-ibu, bukan saya ibu-ibu, kita semua ya, bisa menyiapkan makanan yang sehat kepada seluruh keluarga, bisa menyajikan makanan yang sehat kepada komunitas atau gereja dan sebagainya, seperti contoh ya kita di gereja. Kebetulan saya di bawah health ministry, jadi adalah satu program kita untuk bagaimana ada satu program untuk cooking class, yang bagaimana kita menyajikan masak-masakan yang sehat dan, masak-masakan yang sehat itu, apa namanya, bukan hanya sehat tapi enak gitu. Enak dengan sehat dan mereka fokusnya untuk kepada orang-orang diabetik sih, orang-orang yang penyakit gula, bagaimana makanan ini bisa menolong mereka dalam mereka punya proses penyembuhan seperti, orang-orang penyakit gula type 2 lah atau tipe tipe yang kedua ya. Bagaimana masakan yang enak dan bergizi dan masakan itu bisa menolong mereka untuk mereka punya proses penyembuhan. Jadi kalau Ebing bilang talenta dalam kesehatan, yes, for sure saya bisa bilang iya. Gimana, Bing? Ya, eh, kita pertanyaan ini apa ya? Mhm, Karena kita melihat satu 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 fenomena atau satu keadaan ya, di mana ada banyak kelompok-kelompok ya yang mengklaim eh, mereka menjalankan penyucian dan menekankan reformasi kesehatan itu sangat-sangat kuat. mhm. Tetapi di dalam klaim mereka terhadap kesehatan, mereka bukan naik loh kesehatannya, tapi menurun. Iya 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 iya. Bahkan ini ada beberapa yang kemarin kita bincang-bincang dengan Tante Kori. Ada yang ini udah mau lumpuh, Oh ada ya? yang udah mau hampir mati. Aduh. Mhm, Tapi mhm. mereka yakin banget ini loh, mereka lagi masuk dalam proses penyucian gitu. Mmm, Apakah kalau kesehatan ini bagian dari talenta ya, mhm, seharusnya kan dia meningkat gitu, bukan mhm, menurun. mmm, iya. Oke, jadi itu aja. Oke, thank you, Bing. Kita mau kasih satu ayat ya, mmm, satu ayat, 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika ayat 23. Oh, anyway, kita udah kasih ayat itu di atas sini. Mari kita ulang dia punya ayat, ada di sini. Ini dia ya. Ini menyangkut sanctification yang Ebing tanya tadi, terus mau jawaban kepada teman-teman yang mengaku, penyucian ini. Ini ya 1 Tesalonika 5 ayat 23. The very God of peace, Tuhan yang sumber dari kedamaian, sanctify you holy. Jadi kita punya sanctification ini harus sempurna atau utuh utuh. Oke, karena kita kan lagi belajar proses, sanctification ya. Jadi apa sih yang utuh di kita, yang Tuhan sendiri yang akan sanctify kita secara keseluruhan itu, yang utuh itu. Ini dia ya, saya berdoa kepada Tuhan, yang mana ini kan holy, dan ini dia bilang whole. Ini holy dengan whole itu sama, seutuhnya. Jadi Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan supaya kita punya spirit and soul and body. Oke, saya punya jiwa, saya punya roh, jiwa, dan tubuh. Ini ya, saya punya tubuh. Be preserved blameless. Atau apa ya, preserve itu kalau saya bisa bilang seperti garam, dia itu kan kayak bahan preservation atau untuk menjaga supaya makanan itu tidak busuk, seperti itu. Dan ini Tuhan Tuhan Yesus itu sendiri harus jaga kita untuk preserve kita. Saya punya tubuh itu tidak ada cacat, tidak ada,
tidak ada cacat dalam tubuh, jiwa, dengan roh, sampai ya, unto the coming of our Lord Jesus. Jadi misalnya nih, ini contoh ya, contoh misalnya. Ini misalnya ini ya, kedatangan Tuhan misalnya di saya punya tangan sebelah kanan sini. Terus saya sekarang berada di saya punya tangan sebelah kiri. Ini kan ada jarak ya, antara saya punya tangan kiri dengan tangan kanan. Seperti itu. Dari saya punya tangan kiri ke tangan kanan, Tuhan Yesus datang, itu Tuhan sendiri yang akan preserve, menjaga kita blameless, tidak ada cacat, tidak ada dosa. Dari kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Ini blameless, inilah sanctification, inilah saya punya penyucian yang seutuhnya gitu loh. Jadi penyucian yang seutuhnya itu bukan hanya secara spiritual, tetapi juga dalam kesehatan kita, teman-teman. Dan itu harus blameless. Nah, kalau kita sakit-sakitan kan itu bukan blameless, itu blameless itu kan tidak ada cacat, tidak ada noda. Sedangkan sakit-sakitan itu udah ada cacat di dalam kita punya kesehatan kita, seperti itu. Jadi Tuhan, makanya penyakit itu kalau kita baca kutipan Roh Nubuat itu adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Itu penyakit. Disease is the result of breaking God's law dalam hukum-hukum kesehatan. Jadi itu pun kebenaran mengenai bagaimana supaya tubuh kita bisa fit. Kita sama Ebing lagi perbincangkan mengenai itu ya teman-teman. Jadi kita share aja ya, kita share aja. Mungkin karena sanctification itu menyangkut kita punya kesehatan. Jadi waktu kita lagi berbincang dengan Ebing mengenai reformasi kesehatan, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita nggak tahu kalian punya pemikiran reformasi kesehatan itu seperti apa, tapi dari hasil pembicaraan kita sama Ebing, kita berbicara bahwa kalau orang mau reformasi kesehatan, seharusnya dia punya kesehatan atau stamina itu meningkat. Misalnya saya dulu sakit-sakit apalah, misalnya seperti itu. Kita harus tahu bagaimana caranya supaya penyakit itu bisa disingkirkan totally. Jadi kita harus tahu penyebabnya itu misalnya apa. Kemudian penyakit itu dengan pertolongan Tuhan, karena ini Tuhan janji ya, dia yang akan sanctify kita. Tapi nanti makanya pembahas di berikut ini adalah melalui kebenaran. Nah, kita harus tahu bagaimana caranya untuk supaya penyakit itu bisa disingkirkan. Dan kemudian bagaimana kita punya tubuh ini sangat fit atau kuat, karena kita akan menghadapi satu konflik yang sangat besar di hadapan kita yang memerlukan secara fisik, teman-teman, secara fisik juga satu kekuatan yang memang benar-benar fit ya, seperti itu. Jadi reformasi kesehatan itu untuk membuat kita punya body atau tubuh ini dari satu dari satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih kuat, lebih fit. Nah, teman-teman, saya lagi coba ini, saya lagi coba ya, saya berdoa sama Tuhan, saya lagi pakai kacamata nih. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau pakai kacamata, oke? Jadi saya sekarang lagi selidiki, selain kita harus tahu ya kenapa mata itu rusak seperti itu, atau kenapa ada pakai kacamata, kita harus tahu dia punya penyebabnya apa. Dan kemudian dengan Tuhan bekerja di kita nggak akan melakukan lagi apa yang menyebabkan saya punya mata rusak. Dan kemudian ada herbal dan juga exercise yang bisa dan orang punya kesaksian-kesaksian ya, kalau kalian juga lihat di YouTube banyak yang bagaimana mereka improve mereka punya eyesight. Seperti itu, mereka punya mata. Jadi kita bisa selidiki gitu loh. Saya punya kondisi tubuh apa gitu. Saya selidiki apa penyakit di saya yang kira-kira apakah saya punya body ini cacat atau blameless seperti itu. Apakah ada sesuatu di saya yang karena ini teman-teman, kita harus tuntut janji Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tuhan akan preserve blameless. Tetapi Tuhan juga kasih terang sama kita umat-umat Advent
bagaimana itu bisa di-accomplish gitu. Jadi Tuhan kan nggak boom, simsalabim. Tuhan bisa saja melakukan itu di zaman waktu Tuhan Yesus datang di dunia ini, dia melakukan mujizat. Tapi di zaman kita, dia melakukan dalam bentuk, herbal dan juga hukum-hukum kesehatan ya, herbs. Itu Ellen White bilang, kita harus menggunakan secara intelijen, seperti itu. Ada penyakit, gimana kita bisa tahu bagaimana penyakit itu bisa disembuhkan, seperti itu dengan menggunakan natural yang Tuhan sudah provide untuk kita. Atau bagaimana hukum-hukum kesehatan, seperti itu. Tapi semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam kita, teman-teman. Oke, nah itulah proses sanctification yang mana Tuhan mau kita punya tubuh itu fit ya. Dan itu reformasi kesehatan, bukan misalnya saya punya kondisi di sini sebelumnya. Terus kemudian 1 bulan kemudian lebih turun. 1 tahun kemudian di sini. Malah sudah nggak bisa jalan. Itu bukan health reform, tapi Ellen White bilang health deform. Health reform itu reformasi. Reformasi itu reform. Membentuk sesuatu yang lain, yang baru. Saya dulu begini, sekarang saya pindah haluan. Itu untuk apa? Pindah haluan untuk saya punya kesehatan lebih meningkat, lebih fit, dan akan sampai ke puncaknya blameless atau tidak ada cacat, seperti itu. Kalau health deform, saya punya kondisi sini, lebih menurun, itu nggak blameless loh teman-teman. Jadi dalam hal itu bukan health reform, itu health deform. Nah kemudian kita harus selidiki kenapa seperti itu. Jangan-jangan mereka punya pengetahuan mengenai health reform itu salah. Nah ini yang harus dirubah gitu. Health reformnya itu seperti apa gitu. Apa sih yang Tuhan mau? Health reform itu Tuhan mau kita punya kondisi sangat fit gitu ya. Sampai di sini, di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Teman-teman, 1 Tesalonika 5 ayat 23 bukan kita yang bilang teman-teman. Ini blameless, ini bukan main-main ini. Kalau di bangsa Israel, oke? Mereka mau korbankan itu domba. Kan yang dicari blameless kan? Tanpa cacat. Ini Tuhan bilang, yang Rasul Paulus doakan, saya punya body harus blameless loh. Di-preserve lagi blameless. Berarti sebelum Tuhan Yesus datang, saya sudah berada dalam titik kondisi body yang fit gitu loh. Dan itulah proses sanctification gitu loh. Jadi proses sanctification itu setidaknya ada 3 hal yang kita bisa lihat di sini ya. Kita punya spiritual, spirit, soul, and body. Saya punya kesehatan. Jadi itulah kita umat Tuhan diberikan terang yang sangat besar mengenai kesehatan. Kita sendiri saja yang saya dengar ya, dari seminar orang-orang yang kasih kesehatan, kita itu di-destroy atau umat-umat Tuhan binasa karena lack of knowledge. Kurang sekali pengetahuan, sedangkan pengetahuan itu sudah banyak Tuhan dengan kasih-Nya, dengan kemurahannya kasih kepada kita mengenai kesehatan. Kita saja yang nggak mau belajar, teman-teman. Lack of knowledge, ignorant, masa bodoh gitu loh. No wonder kita punya umat-umat Tuhan punya fisik orang-orang di dunia lebih fit loh, saya mau bilang. Orang-orang dunia lebih sehat dibandingkan dengan kita, teman-teman. Sudah terbalik gitu loh. Harusnya kita yang menjadi lead di dalam masalah kesehatan, reformasi kesehatan. Sekarang orang-orang dunia yang sudah take over gitu loh. Mereka lebih fit, mereka lebih banyak yang buka restoran yang vegetarian, vegan. Kita orang Advent di mana gitu reformasi kesehatan. Cooking class aja mungkin ya seperti itu, kita nggak tahu bagaimana mau nolong orang yang diabetik, menu apa yang mau dikasih, orang yang penyakit ini apa, atau kalau nggak ada sakit, gimana untuk kita punya keluarga memakan makanan yang sehat. Itu 10 talenta loh. Dan itu dituntut kita untuk proses sanctification, di mana kita punya body di preserve blameless.
Tapi Tuhan yang akan menuntun kita asal kita mau, teman-teman, untuk dituntun oleh Tuhan. Karena di Yohanes bilang, tanpa saya kamu nggak bisa bikin apa-apa. Berarti kita sangat memerlukan Tuhan untuk menuntun kita dalam semua kebenaran, dan juga bagaimana kebenaran supaya kita punya body di preserve blameless. Saya punya tubuh itu tidak ada cacat. Tuhan akan tuntun, teman-teman, karena dia sudah janji kalau Roh Kudus datang, He will guide you into all the truth. Dia akan tuntun dalam semua kebenaran. Salah satu kebenaran yang supaya kita bisa disanctify secara sempurna, yaitu saya punya body harus blameless. Itu kebenaran gitu. Jadi kita pikir, masa sih Joy itu bisa terjadi? Kalau firman Tuhan yang tulis itu bisa terjadi, kita aja nggak percaya gitu. Karena kita masih lack of knowledge gitu. Dan kita sempat ngomong sama Ebing bagaimana ada herbal yang orang-orang gunakan untuk mereka punya tubuh fit, bagaimana untuk orang-orang yang panjang dia punya umur, bagaimana yang mereka pakai untuk kulitnya kelihatan bagus. Jadi ada yang kita belum pelajari dan yang kita harus pelajari, teman-teman. Untuk supaya secara keseluruhan kita punya body itu juga fit. Bukan untuk kesombongan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalau misalnya contoh, sekarang saya mau datang. Oke, sebelum saya kasih contoh ya. Dan ini juga sangat penting, kenapa teman-teman? Karena health message itu adalah tangan kanan untuk membuka Injil itu masuk. Oke? Jadi, tanpa tangan kanan membuka pintu, itu setengah mati ya, susah untuk gospel masuk. Karena dia adalah tangan untuk membuka, adalah pintu untuk membuka Injil itu masuk. Jadi misalnya contoh, oke, saya mau kasih pekabaran nih, kabaran malaikat ketiga atau misalnya gospel. Nah, kemudian kita datang teman-teman, kita dalam keadaan lemah lesu, dalam keadaan kondisi nggak fit, dalam keadaan orang pun melihat kita punya keadaan, mereka rasa kasihan gitu loh, teman-teman. Bagaimana pekabaran ini bisa menjadi bisa menjadi sesuatu yang powerful, sedangkan kita punya kondisi seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya kita datang dengan misalnya kita mau present health message, kemudian kita kasih pekabaran malaikat ketiga. Kita jalan pun, kita berdiri pun, orang lihat pun, mereka bilang, ini orang kondisinya sangat fit. Ini orang misalnya sudah tua, tapi mukanya kelihatan segar, tenaganya masih segar. Mereka akan curious, akan pingin tahu apa sih rahasia, seperti itu. Baru begitu saja orang-orang pingin mau tahu apa message yang kita bawa, teman-teman. Tapi in the first place, kalau kita datang juga dengan kondisi seperti itu, ya, ini hanya contoh ya, teman-teman, hanya contoh seperti itu. Jadi memang Tuhan menuntut secara kesempurnaan dari semua aspek dalam kehidupan kita, hal-hal kerohanian kita dan juga tubuh kita, seperti itu. Jadi itulah yang Tuhan minta, dan bukan Tuhan hanya minta, Tuhan sendiri akan melakukan di dalam kita, dan Tuhan sendiri sudah memberikan kebenaran-kebenarannya itu kepada kita, tinggal kitanya mau nggak untuk mempelajari, dan juga mau nggak untuk lihat diri kita. Di dalam diri kita apa yang saya perlu koreksi. Mulailah dari diri kita, jangan dulu lihat kanan kiri. Mulai dari kita, keluarga kita, suami istri, apa yang kita perlu perbaiki dalam diri kita mengenai kesehatan. And then dari situ orang bisa lihat, what you guys, apa yang kalian bikin? Apa yang terjadi? Kalian lebih sehat, lebih segar, lebih begini. Orang pingin tahu tanpa kita kasih tahu. Dan kalau orang bertanya, itulah kesempatan kita kasih tahu. Seperti itu. Dan kalau kita kasih tahu message mengenai health, jangan lupa gospel juga orang sangat membutuhkan untuk bagaimana mereka bisa diselamatkan. Oke? Mungkin itu ya kita punya tanggapan dan masukan komentar yang tadi Ebing ada bilang. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau kasih tambahan atau masukan sebelum kita
masuk ke bagaimana itu proses sanctification, spirit, soul, dengan body bisa terjadi di dalam hidup kita. Oke, ada lagi? Silakan. Oke. Baik, terima Oh kasih. ya. Oke, silakan Pastor Adi. Ya. Ya, ini minta maaf karena saya baru sekarang ikut, jadi mungkin belum familiar dengan istilah-istilah yang sering disampaikan. Saya hanya mau minta penjelasan lebih mungkin soal memberikan dosa. Jadi tadi kan dijelaskan kita harus barter, kita memberikan dosa, Ya. kemudian Tuhan berikan eh, kebenaran. memberikan kebenaran kepada kita. Oke. Apakah sama dengan yang saya mengerti, kita memberikan dosa artinya kita mengakui dosa-dosa kita, Iya. kemudian Oke. itu artinya kita memberikan dosa atau bagaimana? Maksudnya saya butuh Iya, pendeta. eh, Iya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi untuk memberikan dosa kita, itu dalam ayat Alkitab itu 1 Yohanes 1 ayat berapa? 9 ya, apa 19? Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan yang adil akan mengampuni dosa kita dan akan membersihkan kita dari semua ketidakbenaran. Jadi waktu saya bilang memberikan dosa kita itu adalah waktu saya datang mengakui dosa kita dan kasih dosa kita, mengakui dosa kita, confess our sin. Waktu kita confess our sin, mengaku dosa kita kepada Tuhan, Tuhan ambil dosa kita, makanya tadi saya bilang kita kasih karena Tuhan akan ambil dosa-dosa itu. Kemudian sebagai pengganti dari saya mengakui dosa kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan dia punya kebenaran. Itu namanya justification, atau kita di-justify atau dibenarkan. Jadi yang kita bagikan itu kita sudah bahas waktu lalu dalam proses justification, yang mana justify itu dia punya arti sebenarnya itu just as you have never sinned. Atau seperti kita nggak pernah berdosa karena dosa itu kita sudah confess, saya sudah kasih kepada Tuhan, saya sudah akui kepada Tuhan, kemudian Tuhan memberikan dia punya kebenaran. Jadi dalam proses ini ya, untuk kebenaran Tuhan diberikan, kita harus ingat juga kutipan Ellen White yang bilang, Tuhan tidak pernah memberikan kebenarannya untuk menutupi dosa kita. Jadi kalau dosa kita nggak kasih, ya Tuhan nggak bisa kasih kebenarannya untuk menutupi dosa kita gitu loh. Supaya Tuhan kan sangat menginginkan kita untuk mendapatkan kebenarannya. Tapi kita harus akui gitu, saya punya dosa untuk Tuhan kasih kebenarannya. Itu adalah transaksi ya, transaksi di mana I give my sin and God give dia punya righteousness. Seperti itu. I confess my sin. Saya kasih, saya akui saya punya dosa. Makanya nanti itu akan diulang lagi ya waktu kita mempelajari mengenai kayu salib, di mana proses itu terjadi. Dan pada waktu bangsa Israel di padang belantara, waktu mereka digigit ular, ya kan, harusnya mereka mati ya. Tapi di saat mereka sudah mau mati, kalau mereka melihat itu ular, ya kan, ular yang Musa bikin itu ular tembaga, kemudian dikasih naikkan ular tembaga. Siapa yang melihat di ular tembaga itu dia akan hidup kan? Nah, itulah teman-teman, kita ini sudah harusnya ya, upah dosa ialah maut, itu seperti kita dipatuk oleh ular yang harusnya mati, tapi dengan iman kita memandang kayu salib, nah itulah kita akan dihidupkan kembali atau bangsa Israel tidak mati. Itulah jalan keselamatan. Jadi nanti waktu kita belajar benar-benar kayu salib, nanti itu akan diulang lagi ya untuk secara detail bagaimana terjadi proses justification di kayu salib ya. Kita harus belajar di kayu salib. Jadi itu adalah proses pendeta di mana saya mengakui dosa kita, Tuhan mengambil dosa-dosa kita di Yohanes 1 ayat 29. Behold the Lamb of God that taketh away our sin. Lihatlah anak domba Allah yang mengambil dosa kita. Waktu Tuhan ambil,
dia kasih dia punya kebenaran kepada kita. Itulah proses yang namanya justification atau pembenaran. Apakah itu bisa menjawab pendeta punya pertanyaan? Oke, terima kasih ya. Saya pikir Itulah. sudah Ya, amin. lebih jelas lagi. Terima Oke, kasih. terima kasih pendeta sudah bertanya. Oke, Ya. thank you. Apa ada lagi sebelum kita lanjut bagaimana proses justification itu bisa terjadi supaya kita di-sanctify atau disucikan secara sempurna spirit, soul, and body? Ada lagi yang mau bertanya atau berkomentar? Alright. Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita masuk ya. Mari kita masuk di dalam proses sanctification. Oke? Nah, bagaimana proses sanctification ini terjadi? Kita sudah tahu. Itu semua karena pemberian kebenaran Kristus yang diimpart. Diimpart itu bahasa Indonesia diberikan kepada kita, dan proses penyucian itu terjadi di mana ada perfect obedience. Nah, kenapa saya punya tubuh itu masih blame atau masih ada cacat, dosa, atau masih ada sakit-sakit? Karena tidak ada perfect obedience. Nah, perfect obedience ini kan untuk kita di-sanctify ya. Amin, bukan kita di-sanctify. Saya di-sanctify karena perfect obedience. Dan kita tahu perfect obedience itu karena kebenaran Tuhan berikan kepada kita. Jadi masuk di akal teman-teman, oke? Untuk ada perfect obedience kepada hukum-hukum Tuhan dan juga hukum kesehatan. Kalau ada perfect obedience, Tuhan sudah janji. Dia di Exodus Keluaran 15 ayat 23 ya. Kalau kita nggak salah ingat dia punya ayat. Kalau kita salah ayatnya mungkin kalian bisa cari dia punya kata-kata yang mana Tuhan bilang, kalau kamu obey saya punya hukum-hukum, saya tidak akan menimpakan satupun penyakit dari penyakit orang Mesir kepada kamu. Ya betul ini ya teman-teman. Kita punya body akan di-preserve, akan dijaga Tuhan supaya tidak ada penyakit apapun, dan kita semakin hari semakin fit kita punya tubuh karena ada perfect obedience seperti itu. Oke? Dan itulah perfect obedience, itulah kita disucikan. Tapi itu karena ada kebenaran Kristus di kita. Ada Kristus yang melakukan di dalam diri kita karena kita sudah menerima Kristus waktu kita memberikan dosa kita kepada Tuhan. Oke? Ellen White bilang, waktu kita menerima kebenaran itu sama dengan saya menerima Kristus. Jadi waktu saya terima Kristus dan membiarkan Kristus bekerja, of course, Tuhan aja di dunia ini, teman-teman tidak pernah sakit. Tuhan Yesus nggak pernah sakit, teman-teman. Karena dia sangat menurut akan hukum Tuhan. Dia punya fisik itu sangat kuat. Waktu kita ngomong sama Ebing bilang Tuhan Yesus itu waktu dia mau bawa itu kayu salib itu sangat berat. Berapa kilo lagi, Bing? 50 kilo? Yang Ebing bilang. Kita lupa. Ya, kurang lebih 150 kilo. Ukurannya 3 karung beras. Oh, 150 kilo, teman-teman. Kurang lebih. Kondisinya dari hari apa dia nggak makan? Posisinya naik. Nah, dan Posisinya juga naik. Dan Yesus itu sudah tidak makan ya dari hari Kamis, kalau nggak salah ya, Bing. Hari Kamis atau hari Rabu, dia sudah tidak makan. Iya, Rabu malam. Rabu malam, hari Kamis. Hari Jumat. Dan hari Kamis itu teman-teman dia udah dipukul loh, ditempeleng, nggak tidur 1 hari 1 malam karena dia ditarik ke sana ke sini, dibawa ke ke Pilatus, dibawa ke Kayafas, ke Hana. Apa bahasa Indonesia Hana ya. Kalau di sini Ana. Teman-teman dia itu kalau kita ya, let's say misalnya saya nggak tidur aja 1 malam, misalnya ada anak yang kurang sehat, misalnya saya punya anak kurang sehat. Karena melanggar hukum kesehatan, saya dari orang tua atau anak-anak bikin sesuatu, kemudian anak sakit. Misalnya saya harus jaga anak-anak itu, 1 malam saya nggak tidur. Besok pagi pun teman-teman kalau nggak tidur pasti kepalanya agak pusing ya, karena kurang oksigen. Kita punya tubuh tidak
di detox keseluruhan waktu kita tidur. Jadi kita agak pusing begitu dan agak linglung seperti itu, kayak merasa lemas gitu pagi-pagi. Tuhan Yesus teman-teman tidak tidur, dia tidak makan, dan dia bisa bawa itu kayu salib walaupun tergopoh-gopoh, tapi dia masih bisa bawa loh itu kayu salib yang beratnya sekitar 150 kilo dan jalannya naik karena harus menuju ke Bukit Golgota. Bukit itu kan di atas, bukan menurun. Nah, itulah kondisi Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, kita di akhir zaman akan menghadapi satu tantangan yang sangat besar di hadapan kita, di depan kita, yang membutuhkan orang-orang yang sangat fit gitu loh. Dan kebenaran Tuhan yang berikan kepada kita mengenai kesehatan, itulah teman-teman yang terang yang kita harus tahu untuk bagaimana saya punya body di preserve blameless gitu loh. Karena Tuhan terangnya ada gitu. Nah, masalahnya kita aja yang tidak menurut gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena saya in the first place, di pertama-pertama, kita itu masih belum sungguh-sungguh menyerahkan dosa kita kepada Tuhan. Belum dibenarkan, belum dijustify. Karena kalau saya sudah benar-benar sungguh-sungguh melewati tahap pertama, justification, pasti tahap kedua, proses sanctification itu akan terjadi, teman-teman. Kalau saya in the first place menerima Kristus dan kebenarannya, kebenaran Kristus akan terus bekerja di kita. Dan dia akan menuntun kita ke semua kebenaran, termasuk kebenaran bagaimana untuk preserve kita punya body blameless. Itu teman-teman. Masalah kita belum menuruti akan semua yang Tuhan mau kita lakukan, karena saya gagal di langkah pertama, di proses justification sudah gagal. Saya tolak terus Kristus, saya tolak terus Kristus. Kristus mau kasih kebenarannya, saya nggak mau. Makanya yang keluar dari saya semua unrighteous, tidak benar. Makanya yang keluar dari saya semua ketidakpenurutan. Makanya kita semua masih sakit-sakit. Saya sendiri, saya ngomong untuk diri saya teman-teman, karena pelajaran ini menegur saya secara pribadi untuk kembali lagi mempelajari kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk saya punya body bisa di-preserve blameless loh sama Tuhan. Itu Tuhan punya janji, dan janji itu teman-teman itu bisa berlaku ya kalau kita menurut akan yang Tuhan kasih. Tetapi penurutan itu, ingat, itu semua adalah pekerjaan Tuhan dalam kita. Oke? Nah, ya itu tadi saya bilang mengenai Tuhan Yesus. Oke, sekarang bagaimana kita punya proses sanctification itu bisa terjadi secara keseluruhan. Ini yang kita mau kasih kepada teman-teman, dan ini sangat sangat mengerikan, oke? Sangat mengerikan kalau kita, oke. Saya baca aja, oke? Kita baca ya, kita baca supaya kita bisa lihat kenapa ini mengerikan kalau proses sanctification itu tidak terjadi. Oke, kita lihat ya. Kita lihat, mari kita masuk ke sini. Sanctify through the truth. Kita dibenarkan melalui kebenaran. Itu di Yohanes 17 ayat 17. Ini Yesus bilang ya, Yesus lagi berdoa kepada murid-muridnya kan. Dia bilang kepada Father, sucikan mereka melalui kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi, waktu saya disanctify atau saya disucikan, itu hanya bisa oleh kebenaran, teman-teman. Tidak ada jalan yang lain. Dan firman Tuhan itulah kebenaran, bukan firman manusia, oke? Kita harus berhati-hati karena banyak sekali firman-firman manusia yang menyatakan inilah kebenaran, oke? Dan bagaimana proses sanctification itu bisa terjadi? Harus ada kebenaran yang saya ikuti. Oke, nah ini kita lihat ya. Ini kita lihat, ini yang saya bilang. Mengerikan juga waktu kita baca, oke? Saya sudah share, ada teman-teman yang sudah baca kutipan ini. Dan ada teman-teman yang sudah tahu mungkin kutipan ini ya. Mari kita baca. Mereka, nah ini teman-teman warning lagi ya. This is friendly reminder, oke? Ini saya sebagai teman mengingatkan kita kembali. Oke, saya mengingatkan teman-teman kembali. Kepada kita
yang mempunyai kesempatan untuk mendengar kebenaran. Oke. Jadi kita harus tanya, apakah saya ada kesempatan nih untuk dengar kebenaran? Oke, dia bilang, kepada orang-orang yang ada kesempatan dengar kebenaran, tapi tidak mau berusaha untuk mendengar atau mengerti. Oke, saya mau kasih underline 2 hal yang penting. 2 hal yang penting yang harus kita alami ya, teman-teman. 2 hal yang penting yang kita harus alami. Yaitu, 1, kita harus dengar. Kemudian bukan hanya dengar, you need to understand. I need to understand. Saya harus mengerti. Jadi misalnya nih, ini ada Bible study, misalnya Bible study. Misalnya saya lagi present Bible study, atau Brother Ebing, atau Brother Kak Opin misalnya ya. Itu yang so far yang suka share Bible study. Dan teman-teman yang lain, you are welcome untuk berpartisipasi. Karena waktu kita, kalau teman-teman share Bible study, kalian itu akan dapat double blessing loh, terus terang. Karena waktu kalian share Bible study, dengan sendirinya kalian akan benar-benar belajar dan mengerti akan pelajaran itu gitu loh. Dan itu double blessing untuk kalian yang mau berpartisipasi untuk share. Jadi gini teman-teman, kita yang mempunyai kesempatan untuk dengar kebenaran, tapi nggak ada usaha ya, untuk mau dengar atau mengerti. Jadi kalau kita lagi Bible study, kita itu bukan hanya mendengar, kita itu dituntut untuk bisa mengerti. Jadi makanya kita selalu tanya, ada pertanyaan, ada komentar. Karena kalau kalian nggak ngerti, ya bagaimana mau praktekkan sesuatu dalam diri kita kalau kita sendiri nggak ngerti apa yang kita belajar gitu. Bagaimana Injil bisa dialami dalam diri saya kalau saya sendiri, ya yang penting ikut Bible study lah, join Zoom, sudah. And then that's it. Nggak perlu, yang penting sudah dengar, saya mau ngerti kayak saya nggak ngerti, it doesn't matter. No, Tuhan mau kita mengerti, teman-teman. Kenapa? Ini dia ya. Mereka berpikir kalau mereka tidak mendengar, atau saya bilang tambah dengan kalau mereka nggak ngerti, oke? Mereka pikir kalau mereka nggak dengar atau nggak ngerti, karena di sini diminta mendengar dan mengerti. Mereka pikir ya kalau mereka nggak dengar, mereka itu nggak akan dipertanggungjawabkan. Itu yang mereka pikir. Atau yang penting saya ikut Bible study lah, saya nggak ngerti nggak apa-apa. Waktu saya pikir saya nggak perlu ngerti atau nggak dengar, saya nggak akan dipertanggungjawabkan karena saya nggak ngerti kok. Ini Ellen White bilang ya, mereka akan dihakimi bersalah di hadapan Tuhan sama seperti mereka dengar dan menolak. Ini teman-teman, ini yang bahaya. Ini yang bahaya yang terjadi kepada kita. Kenapa? Kenapa ya tidak ada terjadi sanctification di dalam diri kita? Karena sanctification itu hanya bisa terjadi dengan kebenaran, teman-teman. Nanti kita baca di bawah bahwa kesalahan nggak pernah bisa menyucikan kita. Kenapa? Karena kita nggak serius dalam kebenaran Tuhan. Misalnya kita tahu, aduh pekabaran ini sangat penting misalnya ya. Sangat penting untuk kita mengerti dan alami. Tapi kenyataannya kita nggak benar-benar mengerti karena kita nggak ulang lagi belajar, nggak minta kepada Tuhan untuk mengerti. Atau saya sudah pernah dengar, ya apa sih itu is okay gitu loh. Teman-teman, kita akan dituntun oleh Tuhan, dipertanggungjawabkan oleh Tuhan untuk kebenaran itu gitu loh. Kalau kita nggak benar-benar mengerti atau nggak mau dengar, nggak mau tahu, itu akan dituntut Tuhan, dipertanggungjawabkan sama seperti kita sudah dengar atau kita sudah mengerti, tapi kita tolak, teman-teman. Tidak ada alasan kepada orang yang memilih untuk memilih ke kesalahan ketika mereka bisa mengerti apa itu kebenaran. Jadi teman-teman, pengertian itu kita bisa ngerti karena yang membuat saya mengerti itu bukan pembicara. Yang membuat kita ngerti kalau kita benar-benar minta Roh Kudus untuk membuat saya ngerti. Bukan Joy yang kasih ngerti kalian, enggak. Yang bisa mengerti, kasih kalian mengerti itu adalah Roh Kudus. Saya pun
mau baca ini, saya nggak bisa ngerti kalau Roh Kudus yang nggak mengajar kepada saya ya. Jadi nggak ada alasan kita untuk pergi memilih sesuatu yang salah, sedangkan kita bisa mengerti apa itu kebenaran. Dan hanya kebenaran itulah yang bisa menyucikan kita, teman-teman. Dalam Tuhan Yesus punya penderitaan dan kematian, Dia tidak membuat pengampunan dosa kepada dosa-dosa yang kita sengaja ya, yang kita ada kesempatan untuk dengar kebenaran tapi kita nggak mau tahu. Itu Ellen White bilang nggak ada pengampunan dosa untuk hal-hal yang orang-orang yang masa bodoh. Ngeri nggak teman-teman? Masa bodoh nggak mau tahu. Ada kebenaran yang mau disajikan, ada kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Tapi kita nggak mau tahu dan nggak mau coba untuk mengerti, teman-teman. Kita itu akan dipertanggungjawabkan, teman-teman. Oke? Tetapi ada provision untuk yang but there is no provision. Sorry. Dalam kematian dan penderitaan Yesus, Dia telah membuat penebusan untuk semua dosa-dosa ignorance. Dosa-dosa ignorance, tetapi tidak ada jalan keluar yang dibuat untuk willful blindness. Willful blindness ini ya, yang kita ada kesempatan untuk dengar, tapi kita nggak mau tahu. Itu willful, dengan sengaja untuk jadi buta, dengan sengaja untuk berjalan dalam kegelapan. Tapi orang yang tidak ada kesempatan, itu tidak dipertanggungjawabkan. Tapi for you and me, kalian dan saya yang ada kesempatan, apa sih itu artinya? Misalnya contoh, ada buku Ellen White, ada buku Wagner dengan Jones, ada Alkitab misalnya, ada mengenai kesehatan misalnya. Saya ada opportunity, ada kesempatan untuk belajar dan mengerti hal itu. Tapi saya punya waktu dan saya punya aktivitas, saya tidak mau untuk mempelajari akan pekabaran itu. Sampai saya mengerti dan mengalami dalam diri kita. Dalam penghakiman, Tuhan akan mempertanggungjawabkan kesempatan ya, ini kesempatan yang seharusnya saya bisa miliki, kesempatan yang seharusnya saya bisa baca, saya bisa mengerti kebenaran itu, tapi saya sibuk dengan whatever it is, sampai saya nggak baca dan tidak mengerti, dan saya pikir karena saya nggak baca, saya nggak ngerti, ya Tuhan nggak akan mempertanggungjawabkan. Teman-teman, Tuhan akan mempertanggungjawabkan setiap kesempatan yang kita punya dan kita tidak gunakan, sama seperti kita sudah dengar dan kita tolak. Itu buat saya mengerikan, teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah, Lord, apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk saya punya spiritual, saya punya soul, saya punya body, itu blameless. Karena itu sudah ada kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya harus mengerti apa yang harus saya lakukan gitu loh. Dan waktu itu saya ngerti dan saya lakukan, itulah penurutan dan itulah proses sanctification. Tapi kalau saya nggak mau tahu, karena saya sibuk dengan hal-hal ABCD, ada kesempatan tapi saya nggak gunakan kesempatan itu untuk improve ya pengetahuan kita, semua yang harus saya ketahui untuk supaya kita punya spirit, soul, and body itu blameless. Di penghakiman Tuhan kita seperti orang yang sudah baca dan kita tolak itu, teman-teman. Jadi ini adalah waktu yang sangat genting ya teman-teman, yang Tuhan mengulang lagi kepada saya sendiri dan teman-teman. Mari kita belajar sama-sama. Baca apa yang saya harus lakukan, Tuhan. Minta, Tuhan akan kasih. Tuhan akan tuntun kita, teman-teman. Apa mengenai kesehatan saya, Tuhan akan tuntun gitu loh. He will. Dia sudah janji kok, dia akan tuntun dalam semua kebenaran. Oke? Tinggal beberapa kutipan lagi ya, teman-teman. Kita tidak akan dipertanggungjawabkan untuk terang yang tidak reach atau tidak sampai kepada kita punya persepsi atau daya paham.
Tetapi kita akan dipertanggungjawabkan kepada terang yang kita tolak dan kita tentang. Jadi misalnya ada terang datang. Misalnya ada terang nih, ada terang. Tuhan tidak akan mempertanggungjawabkan kalau terang itu tidak reach kita punya, tidak sampai kepada kita punya persepsi ya teman-teman. Tetapi pertanggungjawaban itu akan Tuhan tanggungjawabkan semua terang yang kita tolak dan kita tentang. Contoh di atas itu yang kita tentang atau reject adalah kalau saya ada kesempatan dengar kebenaran tapi saya nggak mau dengar atau saya nggak mau baca dan saya nggak ngerti, itu sama dengan saya tolak teman-teman. Oke? Manusia tidak dapat mengerti kebenaran yang tidak pernah diberikan kepada dia. Itulah sebabnya dia tidak bisa dikondem atau dihukum untuk terang yang dia tidak pernah punya. Jadi ini untuk reach our perception itu adalah di mana misalnya ada satu terang, misalnya. Kita itu nggak akan bisa mengerti kebenaran kalau terang itu belum pernah diberikan kepada kita. Kita itu nggak akan dihukum ya kepada terang yang saya nggak pernah punya. Nah ini, tetapi jika dia punya kesempatan, ini lagi, untuk mendengar pekabaran dan menjadi acquainted with the truth dan berkenalan atau tahu akan pekabaran itu, tetapi menolak untuk improve, untuk meningkatkan dia punya opportunity atau kesempatan, mengerikan ya teman-teman. Dia akan berada di antara orang-orang yang Yesus akan bilang, kamu ini tidak mau datang kepada saya supaya kamu memperoleh kehidupan. Jadi sebenarnya teman-teman, di saat kita menolak pekabaran, kita sedang menolak Tuhan Yesus. Karena pekabaran itu atau terang itu Tuhan Yesus kasih kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau untuk kita di-sanctify, teman-teman. Ada sanctification, perfect obedience kepada semua kebenaran. Tapi di saat kebenaran itu diberikan kepada kita, saya tolak, sebenarnya saya tolak Yesus. Oke, Yesus bilang, kamu nggak mau datang kepada saya. Terus dia bilang, mereka yang dengan sengaja menempatkan diri di mana mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendengar kebenaran, akan diperhitungkan di antara mereka yang telah mendengar kebenaran dan terus-menerus menolak itu bukti-bukti dari kebenaran. Aduh, teman-teman. Jadi ini dengan sengaja, teman-teman. Misalnya ada contoh lah, misalnya ada let's say Bible study ya, let's say Bible study. Ya saya sengaja untuk menempatkan diri kita supaya saya nggak mau dengar kebenaran itu gitu misalnya. Kita akan dihitung di antara orang-orang yang sudah mendengar kebenaran, tapi terus menerus menolak itu bukti-bukti dari kebenaran. Jadi teman-teman, ini diulang lagi kepada kita semua teman-teman untuk marilah kita benar-benar haus dan lapar akan kebenaran, the truth ya, kebenaran itu. Kebenaran Tuhan Yesus mau berikan kepada kita. Oke? Kita ada kesempatan tanya diri kita. Bangun pagi tanya diri kita gitu loh. Apa yang saya lakukan dengan kesempatan yang saya punya gitu? Apakah saya mempelajari akan firman Tuhan? Apakah kebenaran-kebenaran apa sih terang yang Tuhan mau untuk saya tidak ada cacat, tidak ada noda dalam saya punya spirit, soul, and body? Itu kita punya tanggung jawab teman-teman. Jangan kita dengan sengaja langsung bikin ini, bikin itu. Tetapi kita nggak mencari kebenaran untuk diri kita sendiri, untuk bagaimana saya bisa blameless di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan gitu loh. Kebenaran apa yang Tuhan mau lakukan saya hari ini. Kalau tidak teman-teman akan dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Sama seperti kalian dengar dan tolak teman-teman. Aduh, ngeri ya kalau mau bayangkan Tuhan bilang, kamu nggak mau datang kepada saya. Kamu menolak saya gitu. Kamu terlalu busy dengan urusan A, B, C, D. Terlalu sibuk dengan urusan teman-teman. Sampai mau datang kepada saya, kebenaran yang saya mau kamu terima. Supaya kamu tidak ada cacat dan noda dalam kamu punya kerohanian dan tubuh.
Kamu nggak mau cari tahu dan nggak mau mengembangkan setiap kesempatan dan terang yang saya kasih. Supaya kamu punya kesehatan fit, kamu punya tubuh fit, kamu punya spiritual. Kamu nggak mau tahu gitu loh. Dan sebenarnya itu kita sama dengan menolak Tuhan Yesus, teman-teman. Kasihan ya, maksudnya kalau mempelajari pekabaran malaikat ketiga, aduh, Tuhan Yesus mau ditolak, aduh, mau pikir itu. Wow, sudah begitu banyak pekabaran yang kita terima dan mendengar kasih Tuhan Yesus, terus kita tolak. Saya tolak, aduh, betapa menyedihkannya. Tuhan bilang, Joy, kamu nggak mau datang. Aduh, banyak kesempatan yang saya berikan kepada kamu, kamu tidak gunakan kesempatan itu. Wow, mengerikan ya teman-teman. Tapi ini kabar kesukaan untuk mengingatkan kita kembali. Mari teman-teman, gunakan kesempatan. Improve yourself. Pelajari teman-teman. Jangan sampai kita binasa because of lack of knowledge. Knowledge-nya udah banyak, kita aja nggak mau tahu gitu loh. Oke, ini last quotation untuk mengenai disanctify. Oke. Yang mengenai Tuhan punya judgment ya, kita punya penghakiman bagaimana kita dituntut untuk kebenaran itu. Manusia akan dihakimi sesuai dengan measure, ukuran terang yang diberikan kepada dia. Jadi misalnya saya dapat 5, kemudian Ebing 10 nih. Jadi 5 ini Tuhan akan bertanggungjawabkan kepada saya 5. Tuhan nggak bisa bertanggungjawabkan saya 10 karena saya nggak ada kesempatan, oke, untuk mengetahui 10 itu. Tapi kalau saya dapat 10, saya hanya praktekkan 5, itu sama aja bohong, teman-teman. Dari Ebing 10, Ebing akan dipertanggungjawabkan 10. Seperti itu ya. Kita akan dihakimi sesuai dengan ukuran terang yang diberikan kepada mereka. Tidak ada yang akan dipertanggungjawabkan untuk tidak ada orang yang akan dipertanggungjawabkan untuk mereka punya kegelapan dan mereka punya kesalahan kalau terang belum di bawah kepada mereka. Oke. Mereka tidak berdosa di saat mereka tidak menerima apa yang tidak diberikan kepada mereka. Semua akan diuji di hadapan Tuhan Yesus sebelum Yesus meninggalkan dia punya posisi di bilik yang maha suci. Probation, semua akan ditutup ketika the pleading for sinners is ended. Tuhan terus menerus memohon kepada kita orang berdosa sudah selesai dan dia punya jubah kemurkaan. Aduh, jubah murkanya akan dipakaikan kepada dia. Jadi teman-teman, tolonglah teman-teman ya, kita doakan satu sama yang lain. Apa sih kebenaran yang saya harus benar-benar ketahui untuk saat ini gitu loh teman-teman. Dan buat saya kebenaran yang kita harus ketahui ini adalah bagaimana kita bisa mengerti Injil yang benar. Kayu salib, bagaimana jalan keselamatan, bagaimana kebenaran itu Tuhan mau berikan. Bagaimana saya itu tanpa cacat dan tanpa dosa di hadapan Tuhan. Tetapi juga Tuhan menuntut akan tubuh kita, kesehatan kita juga teman-teman. Dan itu ya Tuhan mau kita untuk mendengar, mengerti, mempraktekkan apa yang Dia berikan kepada kita. Itulah yang Tuhan tuntut teman-teman. Perfect obedience itu sanctification. True sanctification is perfect obedience kepada semua terang yang Tuhan berikan. Saya terima 10, untuk proses sanctification bisa terjadi 10 itu saya harus terima. Tapi kalau saya nggak ada kesempatan dan terang itu nggak pernah datang ke saya dan saya tidak ada kesempatan, Tuhan tidak akan mempertanggungjawabkan. Tapi kalau saya ada kesempatan dan saya tidak gunakan kesempatan itu untuk mendengar dan mengerti, itu Tuhan akan pertanggungjawabkan sama seperti saya dengar dan saya tolak. Aduh, jadi ini bukan hal-hal yang main-main, teman-teman. Ini suatu hal yang sangat serius. Kita sekarang lagi hidup di masa probation, di mana Tuhan lagi bekerja di bilik yang maha suci. Sebentar lagi pekerjaannya sudah selesai. Dia masih tetap memohon kepada kita sebelum dia memakai jubah kemurkaan untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang menolak dia selama dia di bilik maha suci. Marilah teman-teman ya, marilah teman-teman, cari kebenaran itu sendiri teman-teman. Cari kebenaran untuk diri
banyak sudah available. Ellen White punya kutipan di internet, kalian bisa dapat. Buku-buku sudah banyak, teman-teman. Dari bahasa Inggris sudah banyak ditranslate di Indonesia. Kesempatan gunakan itu, teman-teman. Saya tahu kita ibu ya, kita punya 3 anak. Sibuk, teman-teman. Tapi bagaimana saya bisa bagi waktu pagi-pagi, bagaimana waktu jaga mereka, bagaimana ada waktu-waktu yang memang saya ada hubungan betul-betul mau cari kebenaran dengan Tuhan, teman-teman. Marilah kita lihat saya punya aktivitas satu hari ini apa. Di mana saya bisa benar-benar mempelajari kebenaran itu. Oke? Oke, sampai di sini ada teman-teman yang kira-kira mau kasih komentar atau yang belum mengerti, bertanya dari pelajaran ini, atau apa saja yang sesuai dengan pelajaran kita ya pada saat ini. Mau kasih tambahan, saya persilahkan untuk kita semua bisa benar-benar mengerti ya akan pekabaran ini. Saya persilakan. Hanya beberapa. Oke, saya kasih kutipan terakhir ya, teman-teman. Ini kutipan terakhir yang saya mau kasih dan 2 kutipan terakhir dan 3 ayat yang kita akan baca di buku Galati. Oke, jadi Tuhan apa? Menuntut kita perfect obedience. Oke, dan itu adalah sanctification. Sanctification itu adalah perfect obedience terhadap tuntutan-tuntutan hukum. Nah, sekarang ada satu hal, kenapa selain yang kita sudah bahas di atas, ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa mengalami proses namanya sanctification. Kalian sudah lihat judulnya ya. Error atau kesalahan tidak pernah menyucikan. Mari kita baca kutipan ini ya. Adalah it is opening a door, adalah pintu yang terbuka di mana setan will rush in, masuk dengan cepat in many errors, dalam banyak sekali kesalahan, untuk divert kita punya mind, untuk mau mengalihkan kita punya pikiran kepada dari kebenaran-kebenaran, dari kebenaran yang pentingnya kebenaran untuk saat ini. Jadi teman-teman, it is a opening door ya, pintu yang terbuka di mana setan cepat sekali masuk. Dia mau masuk, dia bawa semua macam bentuk-bentuk kesalahan, teman-teman, untuk mengalihkan pikiran kita from the importance of the truth, di mana sangat pentingnya kebenaran untuk saat ini. Nah, teman-teman, kalau kalian go to Ellen G. White's writing, kalian ketik the truth for this time or present truth, kalian akan dapat Ellen White punya kutipan, the truth for this time or present truth is the third angel's message, atau pekabaran malaikat ketiga. Jadi ada pintu yang masuk, yang setan akan datang dengan cepat untuk bawa banyak kesalahan atau error untuk kita nggak fokus di pekabaran yang kita perlukan saat ini. Oke? Brethren, saudara-saudara kita sebagai ambasador dari Kristus, saya memperingati kamu untuk berhati-hati terhadap isu-isu ini, di mana whose tendency, di mana kecenderungannya untuk mengalihkan pikiran dari kebenaran. Dan ini yang Ellen White bilang, error atau keselamatan is never harmless. Artinya, kesalahan itu selalu berbahaya. Itu dia punya translate. Di mana ada error, di situ bahaya, teman-teman. Dan error itu akan mengalihkan kita punya pikiran untuk tidak mempelajari pekabaran yang sangat penting untuk saat ini, di mana saya bisa menerima kebenaran Kristus dan di mana perfect obedience bisa terjadi, dan di mana dalam perfect obedience itu adalah sanctification yang terjadi dalam tubuh kita adalah sempurna secara spiritual, spirit, soul, and body. Saya punya kesehatan. Oke? Dan bilang kesalahan itu selalu berbahaya. Error is never harmless. Harmless itu adalah tidak berbahaya, harmless tidak berbahaya, tapi ini never. Berarti selalu berbahaya itu error.
Dan dia bilang error itu never sanctifies. Kalau kita berada dalam kesalahan itu tidak ada akan namanya proses penyucian, but always bring, tetapi selalu membawa confusion, kebingungan, dan pertengkaran. Jadi teman-teman itu error, kalau setan bawa error, kesalahan, pertama-tama itu kesalahan itu tidak akan menyucikan, tapi selalu membawa kebingungan dan juga pertengkaran. Dan kesalahan itu selalu always dangerous, Ellen White bilang. Selalu berbahaya. Dan musuh mempunyai kuasa yang besar terhadap pikiran kita that are not thoroughly fortified, dalam pikiran kita yang enggak benar-benar dibentengi dengan doa dan di-establish in Bible truth. Aduh, teman-teman, ini sekali lagi ya diajak kepada kita. Error banyak teman-teman masuk di diri kita pribadi ataupun di gereja. Di diri kita pribadi mungkin dari teman-teman kasih, atau di gereja mungkin ada orang-orang yang datang. Tapi teman-teman, ini dibilang ya, itu musuh ada kuasa kepada kita punya pikiran kalau kita nggak sungguh-sungguh berdoa dan kita itu di-establish, diteguhkan di dalam kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Berarti kita perlu bersungguh-sungguh untuk mempelajari akan firman Tuhan, teman-teman. Waktu kita belajar firman Tuhan, benar-benar kita bisa lihat, oh ini error, gitu loh. Ini sesuatu yang salah dan ini kalau saya terima, nggak pernah menyucikan saya. Dan itu berbahaya, Ellen White bilang, always dangerous. Oke ya, kita baca terus di sini. Kita sudah mau selesai. Posisi di mana? Ini juga ya. Ini teman-teman, I need your attention. Ini sangat bagus sekali kutipan ini. Dibilang, posisi di mana tidak ada konsekuensi apa yang kita percayai adalah salah satu dari setan punya penipuan yang dia sangat sukses. Gini, saya mau ulang ya. Jadi misalnya gini, oh enggak masalah kamu mau percaya A, mau percaya B, mau percaya C, it's okay. Enggak masalah kok, enggak ada konsekuensi. Saya mau percaya Godhead kek, nggak mau percaya Godhead kek, it's okay. Saya nggak mau percaya lunar kek, saya mau percaya lunar, it's okay. Saya mau percaya third angel's message kek, saya nggak mau percaya third angel's message, it's okay. That is not okay, teman-teman. Ini Ellen White bilang nggak ada posisi yang nggak ada konsekuensi. The posisi that is of no consequence what men believe. Posisi di mana nggak ada konsekuensi, kita mau percaya apa kek, doesn't matter. Ini Ellen White bilang is one of Satan's most successful deception. Ini adalah setan punya penipuan yang sangat berhasil untuk membuat kita percaya it doesn't matter what you believe, nggak ada konsekuensi. No, teman-teman. Oke, kita baca terus. He knows the truth. Dia tahu kebenaran. Setan tahu kebenaran. Receive in the love of it. Kalau kita benar menerima kebenaran dan mencintai kebenaran itu akan menyucikan jiwa orang yang menerima. Teman-teman, pay attention. Kebenaran akan menyucikan kita yang menerima. Itulah sebabnya sangat penting untuk teman-teman semua tahu apa itu kebenaran. Nggak ada dua kepercayaan, oh saya believe ini and saya believe this one at the same time. No, whether A or B, whether error or truth, gitu. Entah dia salah atau benar, nggak bisa. Oh saya percaya ini and saya juga percaya ini. No, hanya ada di mana itu kebenaran di situ. Kalau kita terima dan mencintai kebenaran itu, teman-teman, itulah yang menyucikan kita punya soul. Kan tadi mana ini? Tuhan akan menyucikan saya punya soul, right? Ini ya. Waktu Tuhan menyucikan kita punya soul, we better know the truth, teman-teman.
Dengan cara apa? Benar-benar di-establish in the Bible truth dan kita berdoa, teman-teman. Itulah yang akan menyucikan kita kebenaran. Dan setan tahu kalau kita menerima kebenaran, itu yang menyucikan kita. Makanya dia bawa semua error yang dia bisa bawa ke gereja atau ke kita pribadi. Karena error nggak pernah menyucikan kita, teman-teman. So we need to be careful dan sangat berdoa sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan. Apa itu error? Apa itu kebenaran? Tapi kebenaran itu akan menyatakan error itu apa. Oke? Itulah sebabnya, ini kuncinya ya teman-teman. He is constantly, karena setan tahu kebenaran itu akan menyucikan jiwa kita. Itulah sebabnya setan terus-menerus untuk mencari substitute, untuk mencari pengganti false teori. Teori-teori yang salah. Ini omong kosong, fables atau cerita dongeng. Another gospel. Kalau kalian baca Another Gospel, kita lagi belajar buku kabar kesukaan di mana Rasul Paulus menentang akan Another Gospel. Ini pekerjaan setan, teman-teman. Kalau kita menerima Another Gospel atau menerima error, kalian atau saya nggak bisa disanctify. Setan tahu, teman-teman, kebenaran akan menguduskan kita. Dia tahu. Makanya dia cari semua error-error, dan ingat, error atau false gospel, Another Gospel, itu mirip dengan Injil yang benar. So we need to know the true gospel untuk bisa membedakan itu Injil yang salah. Oke? Sudah mau selesai ya? Dari permulaan, hamba-hamba Tuhan have content melawan akan guru-guru yang palsu, bukan hanya not merely auspicious, bukan orang-orang yang jahat, tetapi sebagai orang-orang yang penanam itu Injil-Injil yang palsu atau falsehood atau kesalahan, yang mana fatal, bahaya kepada jiwa. Teman-teman, kan tadi bilang, makanya Rasul Paulus bilang, saya berdoa supaya kamu punya soul and spirit, kamu punya jiwa itu blameless. Oke? Tidak ada cacat. Tetapi untuk membuat jiwa kita ada cacat, itu setan kasih masuk false gospel, teman-teman. Injil yang salah atau teori yang salah. Makanya itu hamba-hamba Tuhan menentang akan setiap Injil yang palsu atau guru-guru palsu, sama seperti Rasul Paulus menentang guru-guru yang palsu waktu mereka membawa Injil yang lain di jemaat Galatia yang tertulis di dalam buku kabar kesukaan. Oke? Udah selesai ya? Elia, Yeremia, Paulus sangat tegas dengan tidak ada takutnya menentang mereka yang membalikan manusia dari firman Tuhan, Jadi mereka menentang ya teman-teman, orang-orang yang membalik, who were turning men untuk mengalihkan manusia dari firman Tuhan. That liberality which regard a correct religious faith as unimportant. Jadi kebebasan yang kita pikir which regard a correct religious. Jadi misalnya gini, ini ya, itu nggak penting teman-teman. Saya mau kebebasan kita, jadi kebebasan kita yang ada hubungannya dengan correct religious faith as unimportant. Jadi saya bilang, oke, nggak penting kok saya mau benar, saya punya iman kayak mau nggak benar, nggak penting. Itu tidak disukai kepada orang-orang yang membela akan kebenaran Tuhan. Jadi teman-teman, berarti sangat penting di mana kita percaya apa, teman-teman. Jangan kita bilang, it doesn't matter what I believe. Itu nggak penting saya mau percaya benar atau salah, it doesn't matter. Teman-teman, it is matter. Itu sangat penting, itu ada pentingnya. Kenapa? Karena kalau kita terima error, kita nggak bisa disanctify. Hanya kebenaran yang bisa sanctify kita. Itulah sebabnya Ellen White bilang, Elia, Yeremia, Rasul Paulus menentang orang-orang yang membalikan akan firman Tuhan atau membalikan manusia dari
kebenaran firman Tuhan atau dari another gospel. Mereka menentang, teman-teman. Dan orang-orang yang bilang nggak penting itu kita mau berdiri di dalam kebenaran yang benar kah atau apa, itu nggak penting. Itu tidak disukai oleh Elijah, Yeremia, Paulus karena mereka sangat menentang akan ajaran yang palsu. Oke. Dan terakhir ya, di Galati 1 ayat 6, 7 dan 8, Rasul Paulus bilang gini, saya tercengang-cengang, kamu sangat cepat sekali berpindah kepada Dia yang memanggil kamu kepada kasih karunia Kristus, kepada another gospel. Kalian lihat di sini, dua-dua ada another gospel, di atas sini warna ungu dengan warna merah. Kamu tercengang-cengang, kenapa? Karena setan yang bawa ini another gospel supaya kita nggak disanctify. Di jemaat Galati nggak dikuduskan. Dan Rasul Paulus tercengang-cengang, kok bisa cepat sekali ya kamu berpindah kepada another gospel? Terus Rasul Paulus bilang, oh itu sebenarnya bukan yang lain, tetapi ada orang-orang yang datang mengganggu kamu yang akan memutarbalikkan the gospel of Christ, Injil Kristus. Tapi kami, saya, ataupun malaikat-malaikat di surga, kalau mereka mau kasih Injil yang lain kepada kamu, daripada Injil yang saya sudah bawakan kepada kamu, biarlah dia terkutuk, teman-teman. Makanya, mengerikan ya. Kita baca ayat terakhir, ayat 9. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, saya katakan lagi, kalau ada yang mengabarkan Injil selain Injil, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, kalau ada yang membawa Injil yang lain kepada kamu selain dari Injil yang kamu sudah terima ya sebelumnya, biarlah orang itu terkutuk. Teman-teman, sebenarnya saya udah kasih keterangan di bawah sini yang saya ambil dari kabar kesukaan, tetapi saya hanya mau terangkan aja bahwa kenapa orang itu terkutuk? Karena Injil yang lain membawa orang itu kepada kebinasaan. Injil yang benar akan membawa orang itu kepada keselamatan. Nah, kalau orang membawa pekabaran palsu, Injil yang salah, terus kita terpengaruh dari Injil itu dan orang itu mengikuti Injil itu, first of all, orang itu akan binasa, teman-teman. Makanya kita terkutuk kasih Injil yang palsu. Itulah sebabnya, teman-teman. Saya nggak mau kasih Bible study kalau nggak ada dia punya sumber asli. Oke? Karena saya nggak mau kasih suatu Injil yang saya pikir ini Injil. Ternyata hasil pemikiran saya gitu loh. Dan Injil yang saya lihat dari pekabaran malaikat ketiga ya, yang dari buku langsung Wagner dengan A.T. Jones, itu semua berpusat di kayu salib, teman-teman. Masalah dosa diselesaikan di kayu salib. Itulah sebabnya kita harus lihat di kayu salib gitu. Nanti kita akan belajar di situ. Selain kayu salib, Kristus dan disalibkan menjadi jalan keselamatan, itu semua Injil palsu. Oke? Dan Injil yang palsu itu tidak pernah membawa orang kepada penurutan. Injil yang palsu itu tidak pernah membawa orang kepada juga ke sanctification. Error selalu berbahaya. Kalau ada error, kita harus kasih dengan roh kelemah lembutan kebenaran, teman-teman. Karena orang ini hilang kalau nggak terima kebenaran. Oke, orang-orang ini akan hilang karena ini adalah salah satu tipuan setan yang paling berhasil untuk membawakan kesalahan dan juga di mana orang-orang berpikir nggak ada konsekuensi. Saya mau percaya A, B, doesn't matter, it's okay, nggak ada konsekuensi. Karena dia tahu di saat saya terima kebenaran seutuhnya, itulah yang menyucikan jiwa saya. Tapi error, kesalahan selalu berbahaya dan tidak akan pernah menyucikan jiwa kita. Itulah sebabnya, teman-teman. Di buku kabar kesukaan, kasih Injil palsu dengan Injil benar. You guys, we better know buku kabar kesukaan dengan benar-benar ngerti gitu loh. Kalau enggak ada Injil lain datang, oh iya, Injil lain datang, oh iya. Dan orang yang kabarkan Injil palsu akan terkutuk. Saya nggak mau saya terkutuk dan saya nggak mau kalian terkutuk dengan apa yang saya kasih, teman-teman. Saya nggak mau. Itulah sebabnya saya sangat hati-hati kasih Bible study sesuai dengan konteks dari Wagner dengan Jones, Ellen White, Alkitab.
supaya kita nggak ada di error. Dan kalaupun sesuatu yang kita bahas kita belum mengerti, kita coba bahas bersama-sama ngerti. Kita semua mau kebenaran, teman-teman. Kita nggak mau hidup dalam kesalahan, karena kesalahan itu selalu berbahaya untuk jiwa. Kita nggak bisa blameless di dalam spirit kita atau soul kita kalau kita berada dalam error. Oke? Dan itu yang kita mau share kepada teman-teman ya. Dan untuk teman-teman semua yang lagi ikut Bible study atau ada pendeta-pendeta di sini atau teman-teman yang share, please kita itu perlu banyak berdoa dan banyak belajar firman Tuhan. Karena kita nggak mau diri kita dikutuk dan juga orang lain bisa terkutuk dengan apa yang kita bawakan, teman-teman. Saya nggak mau itu, teman-teman. Lebih baik saya nggak kasih Bible study daripada saya membuat kalian binasa atau saya juga binasa. Jauhkan itu, teman-teman. Dan tolong doakan saya pribadi dan saya doakan teman-teman semua untuk benar-benar kita menjadi orang-orang yang betul-betul minta Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan betul-betul mencari kebenaran supaya kita bisa di-justify dan juga di-sanctify. Itu yang Tuhan mau. Tapi semua pekerjaan itu adalah karena pekerjaan Kristus dalam kita, kebenaran Kristus yang Kristus mau berikan. Marilah kita terima Kristus dan kebenarannya. Marilah kita menyelidiki apa dosa saya yang saya belum berikan kepada Tuhan, saya belum akui. Selidiki, teman-teman. We are in the day of atonement, di mana kita berpuasa, menyelidiki hati kita, melihat kasih Tuhan, berikan dosa kita kepada Tuhan, Tuhan berikan kebenaran, dan terus berdoa dan mencari Alkitab. Bagaimana, apa itu kebenaran Tuhan, dan tuntut Tuhan punya janji. Tuhan sudah janji akan menuntun kita dalam semua kebenaran. Dan Tuhan pasti akan menggenapi janjinya, teman-teman. Asal kita sungguh-sungguh ya mau untuk mencari kebenaran. Dan Tuhan, kalau ada kesalahan, tolong nyatakan langsung gitu loh. Karena kita nggak mau berada dalam kesalahan, karena setiap kesalahan sangat berbahaya untuk saya punya jiwa. Dan minta juga Tuhan tolong untuk kita benar-benar mempelajari akan bagaimana kesehatan kita, body kita untuk blameless. Tuhan pasti akan kasih jawaban, teman-teman. Asal kita bisa benar-benar mencari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh ya, teman-teman. Tuhan pasti akan menuntun kita di dalam semua kebenaran supaya proses sanctification bisa terjadi dan juga penurutan terhadap semua yang Tuhan kasih itu bisa terjadi karena kita menerima Kristus dan kebenaran di dalam diri kita. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Oke, teman-teman, saya sampai di sini. Kita punya Bible study untuk saat ini. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau kasih tanggapan atau mau kasih pertanyaan sebelum kita tutup dalam doa, saya persilakan ya untuk pembahasan yang terakhir ini yang mengenai sanctification, oke, dan proses penyucian, bagaimana kita bisa disucikan. Oke, silakan. Jadi di dalam apa namanya pengalaman kehidupan kita sebagai orang Kristen yang tentunya oleh pertolongan Roh Kudus kita selalu digerakkan hati kita untuk cari kebenaran. Dan di masa-masa lalu apapun yang pernah terjadi, dimanapun pernah kita diizinkan berada, itu adalah bagian daripada proses. Mungkin ada saudara-saudara kita yang ada di dalam gereja, tapi tetap sampai saat ini ada dalam gereja. Ada yang sudah sempat keluar dan kembali lagi ke gereja, dan ada yang masih di luar. Ini pun semua proses yang Tuhan izinkan, yang pada akhirnya kita akan dituntun kepada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kenapa? Karena Tuhan mau kita semua selamat. Apapun penipuan setan yang sudah setan suguhkan kepada kita di masa lalu, contoh ya, waktu saya belum tahu pembenaran oleh iman, belum sempat belajar itu, ya, memang buta-buta. Semua saya anggap luar biasa hebatnya
firman Tuhan itu di dalam konteks pemahaman saya sendiri. Tapi ketika belajar pembenaran oleh iman, which is saya belum mengerti waktu itu bahwa pembenaran oleh iman ini adalah kekabaran malaikat ketiga. Dan kita semua pada akhirnya tahu bahwa ketika kita mempelajari ini adalah hal yang akan mempersiapkan kita untuk menerima kecurangan Roh Kudus. Jadi melihat itu dan flashback, waduh, betapa bodohnya saya di masa lalu dan betapa kotornya saya di masa lalu. Tapi tidak juga menyalahkan keadaan-keadaan di masa lalu di mana kita pernah berada, karena itu bagian daripada proses yang Tuhan mau kasih lihat loh. Jadi kalau dulu kita lihatnya A, ternyata disuguhkan kepada satu keadaan ini yang sebenarnya adalah B. Kenapa? Inilah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya percaya Tuhan bekerja di masing-masing kita dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan buat masing-masing kita. Setelah mempelajari hal-hal ini, salah satu ini error never sanctify ini, saya melihat bahwa Tuhan mengasihi kita semua dan Dia kasih tahu kebenaran itu pada waktunya. Dan hal ini juga mengajarkan saya untuk saya berhenti menghakimi orang lain. Karena dulu luar biasanya saya suka menghakimi orang lain karena saya pikir saya dapat kebenaran toh. Tapi pas pelajaran-pelajaran ini menempel, aduh. Tapi puji Tuhan. Jadi itulah yang saya bisa share buat kita semua saudara-saudara, bahwa ketika kita benar-benar dituntut meminta kepada Tuhan untuk mendapat kebenaran yang sejati, Tuhan akan tuntun kita. Dan ada banyak proses dalam kehidupan yang berubah. Salah satu dituntut untuk lebih rendah hati, dituntut untuk berhati-hati dalam berpikir, dalam menilai bahwa diri saya ini bukan apa-apa. Contohnya waktu kita melakukan kebaikan di masa-masa lalu, saya bangga sekali bisa berbuat baik pada orang lain. Ternyata itu satu kekotoran di hadapan Tuhan. Dan sekarang dituntut untuk ketika ada perbuatan baik yang bisa kita share kepada orang lain, itu kita dituntut untuk berpikir bahwa hello, itu bukan saya, itu penguasa, itu Tuhan yang pengasih dan penyayang yang melakukan di dalam saya. Jadi sampai pada titik pemikiran itu, dan saya tetap berdoa supaya selalu ada di jalan Tuhan. Saya menganggap ini adalah jalan yang Tuhan sediakan, dan ini adalah track yang benar. Saya selalu memohon Tuhan, biarlah saya ada di jalan Engkau selalu. Dan biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain di tengah-tengah segala kekurangan masing-masing kita. Oleh karena kalau Tuhan mau bentuk yang rusak-rusak pasti akan tetap sembuh, pasti akan tetap baik. Saya ingat perumpamaan bejana tanah liat yang retak yang Tuhan bentuk, yang hancur itu dia bisa bentuk lagi menjadi bejana tanah liat yang indah. Jadi itulah kita yang penuh sakit penyakit, dan biarlah setiap kesempatan yang kita miliki untuk belajar dan kita gunakan dengan baik, dan selalu minta supaya semua itu terjadi dan berlangsung atas pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk Bible Study hari ini, Joy. Tuhan memberkati. Iya, Kak. Thank you, Kak Opin. Puji Tuhan. Jadi ya itu betul sekali ya. Dan di saat gimana kita sangat merindukan akan kebenaran, saya yakin dan percaya walaupun mungkin kita masih berada dalam suatu kesalahan, mungkin ya, saya nggak tahu posisi kita masing-masing apa, ataupun mungkin saya nggak tahu saya berada dalam kesalahan, tapi kalau kita minta Tuhan untuk menuntun kita dalam kebenaran, Tuhan pasti akan memberikan jawabannya kepada kita. Oke? Terima kasih, Kak. Ada lagi sebelum kita berdoa, dan nanti berdoa kita minta Pendeta Jackie ya berdoa tutup. Ada lagi sebelum kita tutup? Oke. Mungkin sudah tidak ada lagi, dan terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti Bible Study. Kiranya Tuhan memberkati kita dan juga teman-teman yang lagi menonton di YouTube nanti. Kiranya pelajaran hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dan mengingatkan kita kembali
bagaimana pentingnya untuk menerima akan kebenaran Tuhan itu, mencari kebenaran Tuhan itu, dan juga betapa penting untuk selalu menerima akan Kristus dan kebenarannya di dalam diri kita. Oke, kita akan tutup Bible study.